Shalom, saudara sekalian. Saudara, ketika seseorang berada di dalam kondisi mengalami jalan buntu, maka dia bisa melakukan apa saja. Dan seringkali orang itu tidak mempedulikan resiko atau dampak yang bisa timbul terhadap hal-hal yang akan dia lakukan. Atau mungkin dengan kata lain, seseorang bisa nekat ketika sedang mengalami jalan buntu terhadap suatu masalah yang dia hadapi. Saudara, setelah kisah Tuhan Yesus minggu lalu menenangkan badai, kita sudah merenungkannya. Kali ini kita akan melihat kisah lain yang dicatat oleh Markus yang diselingi dengan kisah yang lain di tengah-tengah kisah itu. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Bagian ini saudara menceritakan kisah tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kakinya serta memohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Nah, saudara, siapakah Yairus ini? Dia adalah kepala rumah ibadat. Bayangkan saudara, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur memohon bantuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yairus ini saudara sangat mengejutkan dan juga membawa banyak dampak. Pertama saudara, seorang kepala rumah ibadat tidak akan melakukan hal ini saudara. Kecuali dia yakin bahwa orang yang dia sembah itu adalah Allah. Atau setidaknya seorang yang sangat terhormat dan memiliki otoritas. Dengan tersungkur di depan Tuhan Yesus, Yairus sebetulnya sedang menyatakan sesuatu. Kedua, di bagian sebelumnya saudara, ketika peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, Markus mencatat di pasal 3 ayat yang ke-6 bahwa orang-orang Farisi saudara dengan orang-orang Herodian mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 22 pasal 3 dikatakan bahwa banyak ahli Taurat datang dari Yerusalem untuk melihat-lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tujuan mereka tentu bukan karena ingin belajar atau sekedar ingin tahu, tetapi karena ingin mencari-cari kesalahannya. Dan di dalam kisah itu saudara, mereka kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul atau dengan penghulu setan, Tuhan Yesus mengusir setan. Nah, jadi bayangkan, setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya itu, ketika orang-orang Farisi sedang bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus, bahkan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus saudara. Sekarang seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di depan kakinya dan memohon bantuan. Saudara, para pemimpin agama tidak akan menyukai apa yang dilakukan oleh Yairus ini. Apa yang dilakukannya ini kemungkinan besar akan membawa masalah bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Kemungkinan hal itu juga akan membawa dampak bagi jabatan dan tugasnya sebagai kepala rumah ibadat. Namun saudara, semua dampak dan masalah yang mungkin akan terjadi ini tidak menghalangi Yairus untuk datang memohon bantuan Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang bertemu jalan buntu, ketika dia sudah melakukan apa saja namun tidak menemukan jalan keluar, maka orang itu bisa melakukan apa saja tanpa mempedulikan akibat atau konsekuensinya. Tidak peduli apa kata orang, lupakan semua yang namanya budaya dan tradisi, asal dia menemukan jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dan itulah saudara yang dialami oleh Yairus saat itu. Anak perempuan yang dikasihinya sedang sakit dan hampir mati. Dia sedang desperate saudara. Itulah mengapa meskipun dia seorang kepala rumah ibadat, dia datang kepada Tuhan Yesus bahkan sampai tersungkur di depan kakinya untuk memohon bantuan. Harga diri dan semuanya sudah tidak penting lagi, asal anak perempuan yang dikasihinya itu bisa sembuh. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sikap Yairus ini saudara? Dia bukan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya. Tapi dia juga saudara memiliki kerendahan hati. Memiliki iman yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus saudara
melihat ini di dalam diri Yairus. Yairus, saudara, menyadari sungguh-sungguh bahwa dia meskipun adalah seorang kepala rumah ibadat, seorang yang terpandang di masyarakat, namun di hadapan Allah dia bukanlah siapa-siapa. Dan sesungguhnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berdaya. Nah, menarik sekali, di tengah-tengah peristiwa itu, Markus menceritakan tentang seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Perempuan ini, saudara, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai semua hartanya habis. Namun dia tidak mengalami kesembuhan, malah kondisinya makin memburuk. Nah, menurut hukum Yahudi, saudara, perempuan yang mengalami pendarahan adalah najis. Jadi bayangkan, perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun, selama itu dia kemungkinan diasingkan dan dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Nah, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, namun tidak seperti Yairus, dia datang dari belakang, mendekat, berdesak-desakan di antara orang-orang yang sangat banyak itu, dan dia berpikir asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia sembuh, saudara. Saat itu juga ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus. Nah, menarik, saudara, kalau kita perhatikan kondisi dan sikap dari perempuan yang pendarahan ini, karena penyakit, saudara, dia bukan hanya diasingkan atau dijauhi, tapi kemungkinan perempuan ini juga menderita stigma dalam kehidupannya. Orang-orang pada waktu itu, saudara, memiliki pemikiran bahwa penyakit seringkali adalah hukuman Tuhan karena dosa. Maka Tuhan memberikan penyakit kepada seseorang, apalagi sampai penyakit itu tidak sembuh. Nah, dengan kondisinya yang seperti itu, perempuan ini mungkin tidak akan pernah menduga bahwa Tuhan Yesus kemudian akan berhenti memberikan perhatian kepada dia. Dia hanya berpikir bahwa kalau dia bisa menyentuh jubah Tuhan Yesus, maka dia sembuh. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan berlalu. Namun apa yang terjadi, saudara, sungguh di luar dugaan. Siapa yang menjamah jubahku? Tanya Tuhan Yesus. Dan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 33. Dan bagaimana Tuhan Yesus meresponi perempuan itu, saudara? Begitu lembut. Tuhan Yesus menyapa dia dengan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bahasa Inggris, saudara, menggunakan istilah daughter. Sapaan yang bukan hanya begitu lembut dan baik, tetapi panggilan yang menjelaskan suatu hubungan antara perempuan itu dengan Tuhan Yesus. Sapaan dan panggilan yang mengubah kehidupan perempuan itu selamanya. Nah, saudara, Paulus di dalam Roma 8 ayat 15b sampai 16 mengatakan, "Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Kita, saudara, bukan hanya menerima pengampunan dan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga suatu hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Nah, perempuan itu, saudara, perempuan biasa yang bisa dikatakan seorang yang secara status sosial adalah perempuan yang hina. Seorang yang dijauhi karena penyakit dan selama 12 tahun menerima stigma dalam kehidupannya. Tidak pernah dia menduga bahwa Tuhan Yesus itu akan berhenti memperhatikan penderitaan dan juga penyakitnya. Namun Tuhan Yesus di antara orang yang sangat banyak itu, saudara, berhenti dan menyapa dia, memperhatikan dia, dan kemudian menyembuhkannya. Nah, saudara, bagi Tuhan Yesus, tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina, saudara, untuk luput dari perhatiannya. Dia memperhatikan dan mengasihi setiap kita, terlepas dari apa yang menjadi status sosial, kondisi, dan keadaan kita. Dia bahkan mencari dan menyatakan kasih-Nya melalui kematiannya di atas salib ketika kita, saudara, masih menjadi musuhnya. Nah, mungkin saudara pernah bertanya, aku bukanlah siapa-siapa. Apakah Tuhan mempedulikanku, mempedulikan penderitaan, mempedulikan air mata dan kebutuhanku?
Saudara, kalau Tuhan Yesus berhenti dan tidak berlalu begitu saja kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, saudara, maka sesungguhnya dia juga melakukan hal yang sama kepada kita. Saudara, apa yang menjadi persamaan dari Yairus dengan perempuan yang menderita pendarahan ini? Mengapa Markus, saudara, menyelipkan kisah perempuan yang pendarahan ini di antara kisah Yairus? Nah, saudara, ada persamaan antara Yairus dengan perempuan itu. Mereka dua-duanya, saudara, di dalam kondisi yang desperate. Mungkin Tuhan Yesus adalah jalan terakhir yang mereka harapkan akan menolong. Dan dua-duanya, saudara, mereka datang bukan hanya dengan iman, tetapi dengan kerendahan hati. A humble faith, saudara. Dan Tuhan Yesus kemudian melihat dan menolong mereka bukan karena status sosialnya, tapi karena iman mereka. Iman, saudara, yang tentu saja itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, akhir dari perikop ini diakhiri dengan bagaimana Tuhan Yesus kemudian menghidupkan kembali anak perempuan Yairus yang sempat mati itu. Nah, saudara, ketika kita sedang desperate, sedang berada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, putus asa, karena semua jalan yang kita tempuh buntu. Seringkali, saudara, kondisi ini memperlihatkan kepada kita apa yang sebenarnya kita percayai di dalam hidup. Nah, dalam kondisi ini banyak orang pergi mencari pertolongan kepada yang lain, kepada kuasa yang lain, dan rela mengorbankan apa saja. Nah, ketika saudara dalam kondisi putus asa, dalam kondisi yang desperate, buntu, kepada siapa saudara mencari pertolongan? Apakah saudara memiliki kerendahan hati dan iman hanya kepada Kristus yang sesungguhnya mengasihi dan memperhatikan kita? Amin.